Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil PJBL kami terkait dengan materi kami yang berjudul Child Grooming sebagai ancaman terhadap tatanan sosial di era digital. Sebagai moderator, Suci Santi, selanjutnya Supen Ratno, pembacaan selanjutnya ada Siti Kailia, selanjutnya ada Sofi, dan juga Sri Rahayu. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yulia sebagai dosen pengampu di mata kuliah teori sosial ini. Baiklah, di era digital saat ini perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai ancaman sosial baru, salah satunya adalah child grooming. Child grooming ini adalah proses manipulasi psikologi yang dilakukan pelaku untuk membangun kepercayaan anak dengan tujuan mengeksploitasi korban, terutama secara seksual. Pelaku biasanya mendekati anak secara perlahan melalui media sosial, game online, aplikasi chat, dan juga platform digital lainnya. Kejahatan ini sangat berbahaya karena tidak menggunakan kekerasan secara langsung, melainkan melalui manipulasi emosional dan juga psikologis sehingga korban sering tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan. Nah, di era digital, pelaku lebih mudah melakukan grooming karena yang pertama ada identitas dapat dipalsukan, yang kedua itu komunikasi berlangsung secara pribadi, yang ketiga ada pengawasan terhadap aktivitas digital antara anak yang masih rendah. Akibatnya, child grooming ini bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi juga mengancam tatanan sosial karena merusak keamanan, nilai moral, dan juga masa depan generasi muda. Selanjutnya itu ada tahapan dari grooming ini. Ada tahapan pertamanya itu dia itu mendekati dan membangun kepercayaan. Nah, pada tahapan ini pelaku biasanya itu mencari anak yang dianggap rentan, misalnya anak yang kurang perhatian, aktif di media sosial, atau mudah percaya kepada orang lain. Pelaku kemudian mulai memberikan perhatian, pujian, hadiah virtual agar korban merasa nyaman. Selanjutnya tahap kedua biasanya itu membina kedekatan emosional. Nah, biasanya pelaku itu mulai menjadi tempat curhat korban dan juga membuat anak merasa dipahami. Pelaku berusaha menciptakan hubungan emosional agar korban menjadi bergantung secara psikologis dan lebih percaya kepada pelaku dibanding orang lain. Jelaskan bagaimana pelaku mulai mengontrol korban hingga melakukan eksploitasi serta bagaimana si teori sosial itu menjelaskan fenomena child grooming ini yang akan disampaikan oleh Supen kepada Supen. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan grooming dan kultural. Di tahapan ketiga adalah manipulasi dan mengontrol. Pada tahap ini, pelaku mulai mengendalikan perilaku korban, misalnya meminta foto pribadi, mengatur komunikasi, membuat korban merasa bersalah jika menolak, dan perlahan memisahkan korban dari lingkungan sosialnya. Tentunya itu tahapan keempat adalah eksploitasi. Pada eksploitasi dapat berupa, yang pertama yaitu kekerasan seksual, yang kedua penyebaran foto pribadi, yang ketiga pemerasan online, dan yang keempat yaitu ancaman digital. Korban sering merasa takut dan malu atau tidak berani melapor. Dan yang tahapan yang terakhir adalah menjaga kerahasiaan dan ancaman. Pelaku biasanya mengancam korban agar tetap diam, misalnya dengan menyebarkan foto pribadi atau menghancurkan reputasi korban. Akibatnya, korban mengalami tekanan mental dan trauma psikologis. Menurut perspektif sosial, menurut teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, masyarakat terdiri dari berbagai lembaga sosial yang saling bekerja sama, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Semua lembaga tersebut memiliki fungsi menjaga keteraturan dan perlindungan sosial. Dalam kasus child grooming, masalah muncul ketika fungsi lembaga sosial melemah. Contohnya, keluarga kurang mengawasi anak, sekolah kurang memberikan edukasi digital, masyarakat kurang peduli, dan pengawasan media digital masih sangat lemah. Akibatnya, sistem perlindungan sosial tidak berjalan optimal, sehingga anak menjadi rentan terhadap grooming.
Teori ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya bertanggung jawab keluarga, tetapi tanggung jawab seluruh struktur sosial dalam masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana ketimpangan kekuasaan dan interaksi sosial dimanfaatkan pelaku dalam kasus child grooming akan disampaikan oleh Sofia. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang teori konflik dan interaksionisme simbolik. Menurut teori konflik dari Karl Marx, masyarakat dipenuhi ketimpangan kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok lemah. Dalam kasus child grooming, pelaku memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan korban, baik dari pengalaman, usia, pengetahuan, maupun kemampuan manipulasi psikologis. Pelaku memanfaatkan kelemahan anak untuk memperoleh keuntungan dan mengontrol korban. Anak berada dalam posisi rentan sehingga mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan. Teori konflik menjelaskan bahwa grooming merupakan bentuk eksploitasi terhadap kelompok yang lemah, yaitu anak-anak. Selanjutnya, menurut teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead, perilaku manusia terbentuk melalui interaksi sosial dan simbol-simbol yang memiliki makna. Dalam grooming, pelaku menggunakan simbol sosial seperti kata-kata manis, perhatian, emoji, hadiah virtual, dan komunikasi intensif untuk menciptakan makna palsu seolah-olah hubungan tersebut aman dan penuh kasih sayang. Akibatnya korban mulai mempercayai pelaku dan sulit membedakan antara perhatian yang tulus dan manipulasi. Teori ini menjelaskan bahwa grooming terjadi melalui proses komunikasi sosial yang terus-menerus hingga korban mengalami manipulasi emosional. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana lemahnya norma sosial di era digital dan perkembangan masyarakat jaringan meningkatkan risiko child grooming yang akan dijelaskan oleh Sri Rahayu Saputri. Baik, materi selanjutnya itu tentang teori anomi masyarakat jaringan dan dampak child grooming. Menurut teori anomi dari Emil Durkheim, anomi terjadi ketika norma sosial melemah sehingga masyarakat kehilangan kontrol moral dan arah sosial. Di era digital, ruang internet sering kali memiliki yang pertama itu pengawasan yang lemah, identitas anonim, dan batas sosial yang tidak jelas. Kemudian akibatnya muncul kondisi yang memungkinkan perilaku yang menyimpang seperti child grooming berkembang lebih mudah. Selanjutnya itu menurut teori masyarakat, jaringan dari Manuel Castells, masyarakat modern hidup dalam jaringan digital global yang membuat informasi bergerak sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan pelaku lebih mudah mencari korban, komunikasi sulit diawasi, dan eksploitasi digital dapat menyebar dengan cepat. Nah, perkembangan teknologi memang mempercepat interaksi sosial, tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan digital terhadap anak. Child grooming memiliki dampak besar terhadap masyarakat, yaitu yang pertama merusak nilai kepercayaan dan rasa aman dalam masyarakat. Yang kedua menimbulkan trauma psikologis jangka panjang pada anak seperti depresi, kecemasan, dan gangguan sosial. Yang ketiga itu menurunkan solidaritas sosial karena masyarakat menjadi lebih curiga terhadap lingkungan digital. Yang keempat melemahkan fungsi institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas dalam melindungi anak. Kemudian yang kelima itu meningkatkan kejahatan siber seperti pemerasan online, eksploitasi seksual digital, dan penyebaran konten ilegal. Kemudian selanjutnya itu setelah memahami dampak child grooming terhadap masyarakat, berikut akan dijelaskan berbagai upaya solusi untuk mencegah dan menangani kasus grooming oleh Siti. Kepada Siti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya upaya solusi dan kesimpulan. Untuk mengatasi child grooming diperlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Pertama, dari individu atau anak dan remaja. Anak perlu meningkatkan literasi digital, menjaga privasi, tidak mudah percaya kepada orang asing, dan berani melapor jika merasa terancam atau tidak nyaman. Yang kedua, dari keluarga. Keluarga harus membangun komunikasi terbuka, mendampingi aktivitas digital anak, memberikan pendidikan moral, dan mengajarkan batasan dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, dari sekolah dan pendidikan. Sekolah perlu memberikan edukasi tentang bahaya grooming, meningkatkan literasi digital, menyediakan layanan konseling, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Yang keempat, dari masyarakat dan komunitas. Masyarakat harus meningkatkan kepedulian sosial, melakukan pengawasan lingkungan, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan memperkuat budaya perlindungan anak. Yang kelima, dari pemerintah dan penegak hukum. Pemerintah perlu memperkuat regulasi digital, meningkatkan keamanan cyber,
memperketat pengawasan platform digital, dan memberikan hukuman tegas kepada pelaku grooming. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan poster ini, dapat disimpulkan bahwa child grooming merupakan ancaman serius terhadap tatanan sosial di era digital. Melalui berbagai teori sosial, kita dapat memahami bahwa lemahnya kontrol sosial, ketimpangan kekuasaan, manipulasi interaksi, dan perkembangan teknologi digital menjadi faktor yang mendukung terjadinya grooming. Karena itu, perlindungan anak harus dilakukan secara bersama oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar terciptanya lingkungan digital yang aman bagi generasi masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Suven, Sofia, Ayu, dan Titi atas pemaparan materi tentang child grooming ini sebagai ancaman terhadap tatanan sosial di era digital. Nah, untuk sesi diskusi, teman-teman semua boleh bertanya di kolom komentar YouTube kami. Sekian penyampaian dari kelompok 12. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.